Halo sahabat, selamat berjumpa kembali di Bisikan Horor Channel. Pada episode kali ini, kita akan bercerita tentang Jembatan Merah Berdarah. Langsung saja, mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal dengan nama Jembatan Merah. Jembatan ini adalah penghubung utama antara desa dengan perkebunan di seberangnya. Meski bentuknya terlihat rapuh dengan cat merah yang mulai terkelupas, jembatan ini masih kokoh berdiri di atas sungai kecil yang mengalir tenang. Namun, di balik ketenangan tersebut, Jembatan Merah menyimpan rahasia gelap yang telah lama menjadi cerita turun-temurun di kalangan penduduk desa. Mereka percaya setiap malam Jumat Kliwon, jembatan ini berubah menjadi tempat yang mengerikan di mana arwah penasaran berkumpul untuk menuntut balas dendam atas kejadian tragis yang pernah terjadi di sana puluhan tahun lalu. Cerita ini bermula pada zaman penjajahan Belanda. Dulu, di tempat yang sekarang menjadi desa, terdapat sebuah perkebunan besar milik seorang tuan tanah kejam bernama Van der Hout. Ia mempekerjakan penduduk desa sebagai buruh dengan bayaran rendah dan perlakuan yang tidak manusiawi. Setiap hari mereka dipaksa bekerja keras di bawah terik matahari, dan mereka yang mencoba memberontak atau melarikan diri akan dihukum dengan kejam. Pada suatu malam yang gelap, seorang wanita muda bernama Sari, salah satu buruh di perkebunan tersebut, mencoba kabur karena tidak tahan dengan penderitaan yang dialaminya. Sari adalah gadis desa yang cantik, namun hidupnya penuh dengan kesengsaraan sejak dipekerjakan di perkebunan. Malam itu, Sari memutuskan untuk melarikan diri lewat Jembatan Merah dengan harapan bisa keluar dari desa dan mencari perlindungan di luar sana. Namun, malangnya niat Sari diketahui oleh Van der Hout. Dengan penuh amarah, Van der Hout dan para penjaganya mengejar Sari. Di atas jembatan itu, Sari tertangkap, ia dipukuli dengan brutal hingga darahnya membasahi jembatan. Tak hanya itu, dalam kekejamannya, Van der Hout mengikat tubuh Sari dan menggantungnya di sisi jembatan. Di saat-saat terakhirnya, Sari mengutuk Van der Hout dan orang-orang yang terlibat dalam kematiannya. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Sari tergantung di jembatan dengan wajah yang penuh luka dan darah yang masih menetes. Sejak kejadian itu, penduduk desa mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan seorang wanita terdengar di sekitar jembatan, diikuti oleh aroma anyir darah yang menusuk hidung. Tak jarang, beberapa orang mengaku melihat penampakan seorang wanita berambut panjang dengan baju putih compang-camping dan wajah penuh luka berdiri di tengah jembatan, menatap mereka dengan mata kosong. Legenda Jembatan Merah ini menjadi semakin menakutkan ketika beberapa tahun kemudian Van der Hout ditemukan tewas secara mengenaskan di dekat jembatan tersebut. Wajahnya membiru dengan ekspresi ketakutan yang sangat dalam, seolah-olah ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan akal. Warga percaya
bahwa ini adalah balas dendam dari arwah Sari yang tidak pernah tenang. Sejak itu, Jembatan Merah menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk desa, terutama pada malam hari. Bahkan ada beberapa kejadian di mana orang yang nekat melintasi jembatan saat malam Jumat Kliwon mengalami kecelakaan aneh, seperti kendaraan yang tiba-tiba mogok atau mendadak hilang kendali. Sebagian dari mereka selamat, namun tidak sedikit pula yang hilang tanpa jejak. Suatu hari, seorang jurnalis bernama Bima mendengar cerita tentang Jembatan Merah ini. Ia tertarik untuk menggali lebih dalam tentang kebenaran di balik legenda tersebut. Bersama dengan temannya Arya, mereka memutuskan untuk mengunjungi desa itu dan melakukan investigasi. Mereka percaya bahwa cerita-cerita ini hanyalah mitos yang diperkuat oleh rasa takut penduduk setempat. Ketika mereka tiba di desa, mereka langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Penduduk desa menyambut mereka dengan tatapan curiga dan enggan untuk berbicara banyak. Namun, ada satu orang tua yang bersedia bercerita kepada mereka tentang sejarah jembatan itu. Dengan suara bergetar, orang tua itu menceritakan bagaimana kutukan Sari telah menjadi kenyataan dan bagaimana setiap orang yang meremehkan keberadaan arwahnya selalu berakhir tragis. Malamnya, Bima dan Arya memutuskan untuk mendatangi Jembatan Merah dan merekam situasi di sana. Mereka berdua menyiapkan peralatan kamera, recorder, dan lampu untuk dokumentasi. Saat mereka tiba di jembatan itu, suasana begitu sunyi dan hanya terdengar suara gemericik air dari sungai di bawahnya. Mereka berjalan perlahan di atas jembatan, mencoba mencari tanda-tanda kehadiran supranatural. Tiba-tiba, lampu kamera mereka berkedip-kedip, seolah-olah ada gangguan. Mereka berusaha tenang, tapi suasana makin mencekam. Ketika angin dingin mulai berhembus kencang dan suara tangisan samar terdengar dari kejauhan, Arya yang awalnya skeptis mulai merasa cemas. Mereka mempercepat langkah, namun entah kenapa jembatan itu terasa jauh lebih panjang dari seharusnya. Saat mereka berada di tengah jembatan, rekaman mereka menangkap sebuah sosok putih berdiri tak jauh di depan mereka. Sosok itu muncul perlahan dari balik kabut, menunjukkan seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tubuhnya penuh luka dan darah mengalir dari matanya. Dengan suara parau, wanita itu memanggil nama Sari, seolah meminta tolong. Bima dan Arya membeku, tak mampu bergerak atau berbicara. Hawa dingin semakin menusuk dan tiba-tiba sosok wanita itu menghilang. Namun, mereka tidak sempat bernapas lega karena beberapa detik kemudian dari arah belakang terdengar suara tawa yang menggema di sepanjang jembatan, diikuti dengan bau anyir yang menyengat. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, berusaha keluar dari jembatan. Tetapi
Bayangan-bayangan hitam tampak mengejar mereka dari segala arah. Kamera yang mereka bawa terjatuh dan pecah. Namun Bima dan Arya tak peduli lagi. Yang ada di pikiran mereka hanya bagaimana caranya keluar dari sana dengan selamat. Saat tiba di ujung jembatan, mereka melihat kembali sosok Sari tergantung di sisi jembatan. Dengan mata yang menatap tajam ke arah mereka, seolah memberikan peringatan untuk tidak kembali. Dengan sisa tenaga, mereka akhirnya berhasil sampai di desa dan segera menuju tempat penginapan. Malam itu, mereka tidak bisa tidur, dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara tangisan yang terus terngiang di telinga. Ketika pagi tiba, Bima dan Arya memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut secepat mungkin. Mereka tak lagi peduli pada proyek investigasi mereka. Namun, tak lama setelah mereka kembali ke kota, Arya tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala yang aneh. Tubuhnya melemah dan ia terus berhalusinasi melihat sosok wanita berambut panjang yang selalu mengikutinya. Bima yang merasa bersalah mencoba mencari cara untuk menghilangkan kutukan ini. Namun, sebelum ia menemukan jawabannya, Arya ditemukan tewas di kamarnya dengan posisi tergantung. Mirip dengan bagaimana Sari ditemukan bertahun-tahun lalu di Jembatan Merah. Cerita tentang Jembatan Merah kembali menguat di masyarakat menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan sampai sekarang, Jembatan Merah tetap berdiri sebagai saksi bisu dari tragedi masa lalu. Menjadi tempat di mana arwah-arwah penasaran berkumpul, menunggu mereka yang berani menantang kutukan untuk merasakan teror yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe serta share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Selamat berjumpa lagi di kisah horor berikutnya.